Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kami muliakan. Pertama, alhamdulillah pada pagi ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita sejenak meninggal. Jadi kita tadi meninggal, kemudian Allah hidupkan kembali. Maka satu kesyukuran karena ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai hari ini dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ada banyak saudara-saudara kita yang memulai awal harinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah iman, hidayah untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, Nabi kita, pemimpin kita, dan dialah satu-satunya yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita, di mana pada hari itu tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau kita mencintainya dengan sepenuh hati, maka kita akan mendapatkan syafaatnya. Tapi kita kalau hanya mencintainya, hanya pura-pura mencintainya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita menjadikan Rasul sebagai contoh suri tauladan, maka tentu kita harus bisa membaca, mempelajari sirah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW sebelum dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Selama 63 tahun dia hidup di dunia, seluruh kehidupannya itu adalah suri tauladan bagi umat Islam. Tapi kalau kita tidak pernah mempelajari kehidupan Rasulullah SAW, rasanya tidak mungkin kita akan menjadikan
contoh beliau. Kalau kita tidak pernah membaca perjalanan hidup Rasul, maka sebenarnya kecintaan kita hanyalah semu. Kecintaan kita hanyalah sebatas bibir dan lisan kita. Karena kecintaan itu muncul secara tiba-tiba. Kecintaan itu muncul dari membaca, mempelajari tentang kisah perjuangan, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Karena begitu hebatnya perjalanan hidup Rasul, sehingga kemudian peneliti Barat menempatkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Dia membuat satu buku yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh dunia. Dari sejak Nabi Adam sampai sekarang, dia kemudian meliti tokoh-tokoh siapakah sebenarnya orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Dia baca biografinya, ternyata setelah melalui penelitian panjang dan mendalam, dia kemudian menetapkan bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia itu adalah Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah. Orang-orang Barat pun memprotes atas keputusan peneliti ini. Atas dasar apa kamu melakukan dan menempatkan Muhammad itu sebagai orang yang paling berpengaruh dunia? Kemudian dia menyebutkan satu persatu kehebatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang tidak ada pada setiap tokoh yang pernah lahir di dunia. Penelitian itu seharusnya menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kami hanya ingin menjelaskan tentang mengapa pentingnya kita belajar sirah nabawi, mengapa kita harus belajar perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kalau kita baca pengertian sirah nabawi, berasal dari kata sirah, sara, yang artinya adalah perjalanan. Sirah nabawi adalah perjalanan hidup Nabi atau sejarah hidup Rasulullah SAW, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun setelah diangkat menjadi Rasul. Sirah nabawi ini hanya disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau para sahabat dan setelah itu tidak ada sirah. Ada juga yang mengatakan sirah sahabat. Tapi biasanya sirah ini diisbatkan kepada Rasulullah SAW. Mengapa kita harus mempelajari perjalanan hidup Rasulullah SAW? Karena sebagai umatnya, sebagai orang yang dicintai oleh Rasul, yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW, bahkan ketika dia mau meninggal dunia, Rasul mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Apakah kecintaan Rasul yang begitu mendalam pada kita mendapatkan balasan, sambutan oleh kita dengan membuktikan bahwa kita juga cinta kepada Rasul? Makanya ada sahabat seperti gini.
saya mencintai keluargaku dan kemudian Rasulullah SAW. Rasul kemudian menegur, urutan cinta kamu itu salah. Yang betul adalah kamu mencintai Allah, Rasul kemudian keluargamu. Tidak boleh kita menyetarakan cinta kita, cinta kepada Rasul itu sama dengan cinta kepada keluarga kita. Udah habis nih? Oh, oke lah, Abi. Baru mukadimahnya lah, Abi. Jadi cinta kita itu kepada Rasul harus lebih tinggi dibandingkan cinta kita pada yang lain. Mengapa? Karena dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang dari kalian, dari kita ini, dari umat Islam, hingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Dengan membaca sirah Nabawi, kita bisa menempatkan posisi Rasul di atas segalanya. Mengapa? Karena dengan membaca perjuangan Rasul, kita akan menangis begitu hebatnya perjuangannya. Makanya Bapak Ibu, ketika sahabat ditangkap oleh musuhnya, kemudian dia mau dipasung, disalib, ada pertanyaan dari orang yang menangkap ini, orang musuh Rasulullah SAW ini. Wahai si fulan, sebentar lagi nyawamu akan melayang. Apakah engkau bersedia kalau seandainya Muhammad yang menggantikan posisimu pada hari ini? Sahabat itu kemudian menjawab, wahai si fulan, saya sangat mencintai Rasul dan saya tidak akan pernah bersedia Rasulullah SAW menggantikan posisi saya ini, bahkan tertusuk duri pun saya tidak ridho. Begitu cintanya sahabat ini kepada Rasulullah SAW, sehingga kemudian dia tidak rela Rasul dicaci, dia tidak rela Rasul mendapatkan satu cobaan, menetes darah pun mereka tidak akan ridho jika itu tertimpa kepada Rasulullah SAW. Mengapa para sahabat begitu cinta? Karena dia tahu betul tentang kehidupan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita misalnya ada yang hina Rasul, tidak ada rasa benci, tidak marah, ada orang yang mengolok-olok Rasul, kemudian kita tidak ada ghirah untuk membela Rasul, maka sebenarnya rasa cinta kepada Rasul itu belum muncul dalam jiwa kita. Yang kedua, mengapa kita harus mempelajari perjalanan hidup Rasulullah SAW? Karena sebagaimana disebutkan dalam mukaddimah tadi bahwa Rasulullah SAW adalah sumber inspirasi kita. Dalam segala aspek kehidupan kita bisa lihat bagaimana beliau membangun rumah tangganya, bagaimana dia berkomunikasi dengan para sahabat,
Sehingga para sahabat itu merasa dicintai oleh Rasul. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang bisa menyatukan seluruh komponen. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita baca misalnya dalam perjalanan hidup Rasul ketika dia mempersaudarakan atau memanage konflik antara orang-orang Quraisy yang terdiri dari berbagai etnis dan suku itu. Misalnya ketika Hajar Aswad itu keluar dari tempatnya atau pindah dari tempatnya karena banjir, maka seluruh kabilah itu mengatakan bahwa dialah yang lebih berhak untuk menempatkan Hajar Aswad ini pada tempatnya. Maka kemudian karena tidak ada kesepakatan di antara para suku dan kabilah itu, mereka kemudian mengatakan kita harus mencari orang yang adil. Kita harus mencari orang yang bisa memutuskan perkara ini. Maka putuskanlah bahwa siapa yang pertama kali datang ke Ka'bah ini, maka dialah orang yang kita minta untuk memutuskan perkara. Dan pada pagi harinya Rasul adalah orang yang pertama kali datang ke Ka'bah. Dan Rasul didaulat untuk memutuskan perkara ini. Rasul didaulat untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Tapi Rasul tidak egois. Dia kemudian memanggil seluruh kepala suku dan kabilah dan kemudian membentangkan kain jubahnya dan diletakkanlah oleh Rasul di atas jubah itu Hajar Aswad, dan seluruh suku dan kabilah itu diminta untuk memegangnya. Maka kembalilah Hajar Aswad pada tempatnya tanpa ada konflik, tanpa ada dengki, tanpa ada peperangan. Dan inilah yang menginspirasi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Perbuatan Rasulullah SAW mempersaudarakan, memanage konflik ketika peletakan Hajar Aswad, itulah yang menginspirasi arsitektur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Apa maknanya? Bahwa masjid ini hendaklah menjadi pemersatu dari masyarakat Minangkabau. Masjid ini hendaklah menjadi ruang untuk diskusi setiap mazhab, setiap ormas, setiap organisasi yang ada di Sumatera Barat. Tidak ada boleh satu organisasi mazhab yang mendominasi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Masjid ini adalah masjid kita semua. Kitalah yang menjaga, kitalah yang memakmurkan, kitalah yang kemudian bisa untuk meramaikan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini inspirasi dari kehidupan Rasulullah SAW. Dan banyak inspirasi yang lain. Apakah berbentuk bangunan, berbentuk kebijakan, dan seterusnya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga, mengapa kita harus mempelajari perjalanan hidup Rasul dari sejak dia lahir sampai meninggal? Karena dengan membaca sirah kita memudahkan ittiba, memudahkan kita untuk mengikuti
langkah-langkah Rasul, bukan hanya dalam fikih ahkam, tetapi juga dalam fikih dakwah kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita membaca sirah Nabi, maka akan mempermudah ittiba kita. Maka para sahabat itu ketika Rasul meninggal, mereka berlomba-lomba untuk mengikuti cara Nabi berjalan, cara berpakaian Nabi, cara minum Nabi, cara tidur Nabi. Pertanyaan, apakah kita sudah sesuai makannya dengan cara Nabi? Minumnya bagaimana minum Nabi? Tidurnya bagaimana tidur Nabi? Kalau kita tidak baca sirah, tidak mungkin itu kita bisa laksanakan. Maka kalau ada saudara kita yang mempergunakan baju, jubah baju yang seperti bajunya Nabi, itu sebenarnya sebuah bentuk rasa kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh kemudian kita caci maki dia, tidak boleh kita sindir dia. Itulah bentuk cintanya kepada Rasul. Kalau ada saudara kita yang memakai jenggot, itu rasa bentuk cintanya kepada Rasul, karena Rasul berjenggot. Kalau ada yang cara makannya, dia membaca sirah Nabi, dia makan cara makan Nabi, maka itulah rasa cinta dia, rasa ittiba dia kepada Rasul. Tidak boleh kita mencemehnya, menghinanya, berarti kita menghina Rasul. Kalau kita tidak mampu, ya tidak usah kita hina, tidak usah kita caci. Oh, ini kan zamannya kita harus lokal, ya boleh saja. Dan kemudian orang yang memakai jubah juga tidak boleh meremehkan orang yang tidak memakai itu. Artinya saling menghormati. Yang keempat, bagaimana kita belajar sirah ini. Pentingnya belajar sirah ini adalah untuk memudahkan memahami Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu sudah dijalankan 100% oleh Rasul. Bahkan Rasul adalah Al-Quran yang berjalan. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Akhlak Rasul itu Al-Quran. Jadi perilaku Nabi itu adalah implementasi dari Al-Quran itu sendiri. Dan surah Al-Anfal ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia mendapatkan atau sebelum ia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini sebuah tafsir tentang bagaimana Rasulullah SAW bersikap dalam setiap peristiwa. Karena Rasul kemudian menafsirkan ayat ini sesuai dengan apa yang dia lakukan.
bahwa Rasul tidak pernah kemudian punya tawanan perang. Dia kemudian tawanan perang itu dia pergunakan untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan baca tulis kepada sahabat-sahabat yang lain. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia. Jadi kalau kita baca tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW, maka kita akan menangis. Coba Bapak Ibu beli buku tentang Sirah Nabawi yang terkecil itu namanya Nurul Yakin. Itu ringkasan Khulasah Nurul Yakin, penjelasan singkat tentang kehidupan Rasulullah SAW. Kecil bukunya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih mendalami lagi, maka bacalah buku Sirah Nabawi Ar-Rahiqul Makhtum As-Safiul Mubarak Al-Furi. Apa tip agar Bapak Ibu bisa mengesankan ketika membaca sirah ini adalah libatkan emosi Bapak Ibu. Hadirkan Bapak Ibu dalam satu peristiwa. Misalnya ketika Bapak Ibu membaca tentang perang Uhud misalnya. Posisikan Bapak Ibu hadir dalam perang Uhud itu. Apakah Bapak Ibu termasuk kepada orang yang dari awal berangkat dari Madinah kemudian ikut berperang pada perang Uhud? Atau Bapak Ibu termasuk kepada orang yang munafik yang mengundurkan diri sebelum perang? Di mana posisi Rasul, di mana posisi Bapak Ibu, posisi kita ketika Rasul dikepung oleh musuh-musuh Allah, kemudian hampir dia dibunuh oleh orang-orang Quraisy, sehingga kemudian ada giginya itu yang patah, dia terluka. Di mana posisi Bapak Ibu pada saat itu? Berada di sisi Rasulullah atau berada posisi menyelamatkan diri? Atau ketika Bapak Ibu diminta untuk mempertahankan Gunung Uhud, tidak boleh turun sebelum ada perintah. Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang turun karena tergiur dunia untuk mendapatkan ganimah, atau tetap bertahan atas perintah Rasul di atas Gunung Uhud? Bagi yang naik haji atau umrah pasti pernah melihat Gunung Uhud. Hadirkan Bapak Ibu di perang Uhud itu, di mana posisi kita? Insya Allah Bapak Ibu, kita akan terkesan menyerap peristiwa itu karena kita hadir bersama Rasul pada satu peristiwa itu. Tapi kalau kita membaca sirah Nabi hanya sekedar bacaan seperti membaca maling kundang, maka tidak akan ada ruh yang muncul pada diri kita. Maka saran saya, kalau belum punya buku, belilah buku Sirah Nabawi sebagai satu pertanggungjawaban ketika Allah nanti bertanya, apa bukti cinta kamu kepada Rasul? Apakah kamu pernah baca perjalanan hidup Rasul? Apakah di rumahmu ada buku Sirah Nabawi? Tapi kalau tidak, rasanya cinta kita tidak lengkap kepada Rasulullah SAW. Kalau kita hanya mempelajari Rasul dari ceramah-ceramah saja, rasanya tidak akan pernah muncul rasa cinta itu kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab? Ada pertanyaan ya, kita jawab. Ini ada
puasa sunnah Rasul adalah pada hari Senin dan Kamis. Kalau kita tidak kerjakan sunnah ini, tapi kita kerjakan puasa Nabi Daud, apakah itu boleh? Bapak Ibu yang berbahagia, puasa sunnah itu banyak ragamnya. Ada puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan. Ada puasa Senin Kamis. Mengapa Senin Kamis? Karena Senin Kamis itu adalah amal-amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hari Senin misalnya kita berpuasa dan Allah kemudian mengangkat amal kita atau malaikat melaporkan amal kita ke Allah, maka laporan malaikat, wahai Allah, hambamu aku tinggalkan sedang berpuasa. Maka itu puasa Senin Kamis. Bagaimana dengan puasa Nabi Daud? Puasa Nabi Daud juga dianjurkan. Kalau kita mampu puasa sehari, berbuka sehari. Selang-seling berbuka puasa, berbuka puasa. Boleh. Dan itu pahalanya tinggi. Tapi minimal dalam sebulan itu kita berpuasa 3 hari. Minimal ya. Kalau puasa Senin Kamis kan berarti kita puasa 2 tambah 4 berarti 8 dalam sebulan. Dan lebih bagus lagi kalau kita berpuasa Nabi Daud. Jadi kita berpuasanya rutin. Jadi dibolehkan, bahkan dianjurkan kalau kita mampu untuk puasa Nabi Daud. Tapi kalau tidak mampu puasa Nabi Daud, puasalah Senin Kamis. Kalau kita tidak mampu puasa Senin dan Kamis, maka berpuasalah 3 hari dalam sebulan, Ayyamul Bid. Itu Bapak Ibu yang pertanyaan yang mengenai puasa ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan mudah-mudahan kita semua bisa belajar bagaimana mencintai Rasulullah SAW dengan cara membaca sirah nabawinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.